Di sebuah pedesaan yang tenang di Jawa Tengah, terdapat sebuah kisah yang telah beredar dari generasi ke generasi. Desa tersebut bernama Dusun Sendang, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan pemandangan yang asri. Namun, di balik keindahannya, desa ini menyimpan rahasia kelam yang hanya dikenal oleh penduduk setempat. Pada suatu malam yang kelam, angin berhembus dingin, dan bulan bersinar redup di langit. Pak Darto, seorang petani tua, sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah seharian bekerja di ladang. Di tengah perjalanan, dia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Merasa penasaran, dia berhenti dan menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin mendekat, dan tiba-tiba muncul sosok putih yang melompat-lompat. Pak Darto mengenali sosok itu sebagai pocong, arwah yang terjebak dalam kain kafan. Hantu tersebut menghampiri dengan perlahan, membuat Pak Darto terdiam ketakutan. Pocong itu berkata dengan suara serak, "Tolong, lepaskan aku." Pak Darto mengangguk tanpa berkata apa-apa dan segera mencari tali yang mengikat kain kafan pocong tersebut. Setelah berhasil melepaskannya, pocong tersebut mengucapkan terima kasih dan menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, kabar tentang pertemuan Pak Darto dengan pocong menyebar ke seluruh desa. Penduduk Dusun Sendang menjadi waspada dan berhati-hati saat keluar di malam hari. Namun, ini hanya permulaan dari serangkaian kejadian aneh yang menghantui desa tersebut. Pada malam berikutnya, seorang pemuda bernama Joko sedang mencari kayu bakar di hutan. Saat sedang asik mengumpulkan kayu, dia melihat sesosok pocong yang melompat-lompat di antara pepohonan. Joko tidak panik, karena dia teringat cerita Pak Darto. Dia mendekati pocong tersebut dan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Pocong itu menjawab dengan suara lirih, "Aku mencari tempat peristirahatan terakhirku. Tolong antarkan aku ke makam keluargaku." Joko setuju dan mengikuti pocong tersebut ke sebuah makam tua yang sudah tertutupi semak belukar. Setelah menemukan makam yang dimaksud, Joko membacakan doa untuk arwah pocong tersebut dan menguburkannya dengan layak. Pocong itu pun menghilang dengan damai. Namun, malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Warga desa mulai melaporkan penampakan pocong di berbagai sudut desa. Pocong-pocong tersebut tidak lagi hanya mencari bantuan, tetapi juga meneror penduduk dengan ketukan-ketukan di jendela, suara-suara aneh, dan bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Suatu malam, seorang ibu muda bernama Sari sedang menidurkan bayinya ketika tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap gulita, dia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Dengan hati yang berdebar kencang, dia mendekati pintu dan mengintip melalui celah kecil. Dia melihat bayangan pocong yang berdiri di ujung lorong, matanya yang putih menatap tajam ke arahnya. Sari berteriak ketakutan dan segera menutup pintu, berusaha menenangkan dirinya. Malam itu, penduduk desa berkumpul untuk mencari cara mengatasi gangguan pocong yang semakin meresahkan. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang terkenal di daerah tersebut, Mbah Karto. Mbah Karto adalah seorang dukun tua yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia gaib dan sering diminta bantuan untuk mengusir roh-roh jahat. Mbah Karto datang ke desa dengan membawa berbagai perlengkapan ritualnya. Dia memulai upacara pengusiran roh dengan membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan. Penduduk desa berkumpul di sekitar Mbah Karto, berharap gangguan pocong akan segera berakhir. Namun, saat upacara berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan dari arah hutan terdengar suara tangisan dan jeritan yang mengerikan. Pocong-pocong tersebut muncul dari kegelapan, semakin mendekat ke arah Mbah Karto dan para penduduk. Mbah Karto tetap tenang dan terus membaca mantra dengan suara yang semakin lantang. Dia melemparkan garam suci ke arah pocong-pocong tersebut, berharap mereka akan menghilang. Namun, salah satu pocong berhenti dan berbicara dengan suara serak, "Kami tidak akan pergi sampai keadilan ditegakkan." Penduduk desa terkejut mendengar ucapan pocong tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan keadilan. Mbah Karto meminta pocong itu untuk menjelaskan lebih lanjut. Pocong itu menceritakan bahwa mereka adalah arwah penduduk desa yang dulu dianiaya dan dibunuh secara tidak adil oleh seorang kepala desa yang kejam dan korup. Kepala desa tersebut telah lama meninggal, tetapi arwah-arwah tersebut masih merasa sakit hati dan dendam. Mbah Karto kemudian mengadakan upacara permintaan maaf kepada arwah-arwah tersebut atas nama penduduk desa. Dia memohon agar arwah-arwah itu mendapatkan kedamaian dan bisa beristirahat dengan tenang. Setelah upacara selesai, pocong-pocong itu perlahan menghilang meninggalkan keheningan yang mendalam di desa. Sejak malam itu, Dusun Sendang kembali tenang dan damai. Meskipun penduduk desa masih mengingat kejadian mengerikan tersebut, mereka merasa lega bahwa pocong-pocong itu telah pergi dan tidak lagi menghantui desa.
Kisah tentang pocong di Dusun Sendang menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa keadilan dan kedamaian harus selalu dijaga. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok anak muda yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik legenda pocong Dusun Sendang. Mereka adalah Rina, Budi, dan Andi yang tertarik dengan dunia mistis dan ingin mencari pengalaman menantang. Pada malam yang kelam, ketiga pemuda tersebut berkumpul di rumah Rina untuk merencanakan penyelidikan mereka. Mereka membawa perlengkapan seperti senter, kamera, dan alat perekam suara. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju hutan di pinggiran desa, tempat yang diyakini sebagai sarang pocong. Saat mereka memasuki hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Rina merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Budi mencoba menghibur mereka dengan candaan, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di makam tua yang pernah ditemukan oleh Joko. Tempat itu kini ditumbuhi tanaman liar dan tampak semakin menyeramkan. Mereka mulai mengambil foto dan merekam suara-suara di sekitar makam. Tiba-tiba, alat perekam suara Budi menangkap suara aneh yang tidak mereka dengar dengan telinga. "Apakah kamu mendengar itu?" tanya Budi sambil memutar ulang rekaman. Suara yang terdengar seperti bisikan lirih berkata, "Tolong, bantu kami." Rina merinding mendengar suara tersebut. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan penyelidikan dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di tempat tersebut. Saat mereka bergerak lebih dalam ke hutan, bayangan-bayangan aneh mulai muncul di antara pepohonan. Mata Rina menangkap sosok putih yang melompat-lompat di kejauhan. "Andi, lihat itu." Rina menunjuk ke arah bayangan tersebut. Mereka bertiga mulai mendekati sosok tersebut dengan hati-hati. Sosok pocong itu berhenti melompat dan berbalik menghadap mereka. Mata pocong itu kosong dan pucat, menatap mereka tanpa berkedip. Andi memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang bisa kami bantu?" Pocong itu berbicara dengan suara yang lemah. "Keadilan belum ditegakkan. Kami masih terjebak di sini." Rina, Budi, dan Andi mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Dengan petunjuk yang diberikan oleh pocong tersebut, mereka mulai menyelidiki sejarah desa dan menemukan bahwa kepala desa yang kejam itu memiliki sekutu yang masih hidup dan masih berkuasa di desa. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mengungkap kebenaran dan membawa sekutu kepala desa tersebut ke pengadilan. Setelah perjuangan panjang, keadilan akhirnya ditegakkan. Arwah-arwah pocong di Dusun Sendang dapat beristirahat dengan tenang, dan desa tersebut kembali menjadi tempat yang damai. Rina, Budi, dan Andi menjadi pahlawan desa, dihormati oleh penduduk setempat karena keberanian mereka dalam mengungkap kebenaran. Kisah tentang pocong di Dusun Sendang menjadi semakin terkenal, dan desa tersebut kini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan sejarah dan legenda misteri.